Adakah tradisi maaf-memaafkan yang biasa dilakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, seperti mengirimkan SMS atau lainnya, dan juga datang ke rumah kerabat? Kalau dalam sunnah Nabi tidak pernah ada. Dalam sunnah Nabi SAW tidak pernah dikhususkan itu. Jadi sebelum Ramadan tidak ada ibadah khusus, kecuali Nabi SAW berbanyak puasa di bulan Sya'ban, gitu kan? Itu saja yang umum yang ada gitu. Maka kemurnian ikuti sunnah Nabi ini penting sekali. Allahu a'lam. Jadi tradisi khusus minta maaf, termasuk pada saat Idul Fitri pun tidak ada sebenarnya maaf lahir batin itu. Yang ada adalah para sahabat saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Tentu saja orang-orang yang melakukan ini adalah perbuatan yang tidak disalahkan, kita tidak salahkan. Tetapi kalau mau murni sesuai dengan sunnah Nabi, maka tidak ada ibadah itu, ya. Apakah doa ibu tiri untuk anak tirinya murtad? Idul Fitri ini artinya Id, kembali. Fitri ini menggunakan ta, yakni artinya makan pagi, futur, bukan kembali suci. Tidak ada satu dalil pun yang menerangkan Nabi mengajarkan kita untuk maaf-maafan, tidak ada. Dalil yang sahih saling mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum. Tapi tradisi di masyarakat kita kalau Idul Fitri maaf-maafan. Ya Allah, maaf-maafan nggak nunggu Idul Fitri. Kita berbuat salah kapan saja, tapi Idul Fitri itu saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair, sifatnya tambahan. Semoga Allah terima puasa kami dan puasa kalian. Begitu pula saling mendoakan. Ya, karena kita berharap puasa ini diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momen hari raya Idul Fitri, mayoritas umat Islam di Indonesia ini biasanya menggunakan kesempatan atau momen seperti ini untuk saling berkunjung dan saling memaafkan, meminta dan memaafkan atas kesalahan dan dosa-dosa mereka kepada sesama muslim selama 1 tahun. Tradisi ini sudah berlangsung sangat lama sekali, mungkin sudah puluhan, bahkan mungkin sudah lebih dari 1 abad. Teman-teman sekalian, sayangnya ada sebagian pihak yang kemudian menganggap hal ini dan menghakimi sebagai satu perkara yang bid'ah. Bahkan saya mendapatkan di satu website atau laman di internet milik mereka itu jelas-jelas menyatakan haram untuk melakukan hal ini. Jadi saling memaafkan di hari raya itu termasuk sesuatu yang haram atau bid'ah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk diketahui bahwa tuduhan ini adalah tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang tidak berdasar sama sekali, jauh dari pembahasan ilmiah yang berdasarkan kepada dalil-dalil, juga argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Masalah memaafkan atau meminta maaf di dalam syariat Islam ini perkara yang dianjurkan, bahkan perkara yang diwajibkan. Kita kalau punya kesalahan meminta maaf itu hukumnya wajib. Ya, jadi ini setidaknya adalah perkara yang dianjurkan, bahkan bisa sampai derajat wajib, hukumnya harus dilakukan oleh seorang muslim ketika membuat kesalahan atau mungkin dirasa ada kekeliruan kepada saudaranya sama muslim. Perintah akan hal ini sangat banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW
Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf, perintahkan kepada yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang belum mengerti atau orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Juga dalam surat yang lain, dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al muhsinin." Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian dari hadis Nabi Muhammad SAW, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau. Nabi kita Muhammad SAW sabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'un falyatahalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaihi." Yang artinya, orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta maaf atas perbuatannya tersebut, ya, meminta dihalalkan oleh saudaranya sebelum datang satu hari, ya, di mana dinar dan dirham, harta kekayaan itu tidak berguna sama sekali. Jadi nanti di hari kiamat, ya, jika dia memiliki amal soleh, maka amal solehnya itu akan diambil darinya untuk membayar kedzalimannya sesuai dengan kadar kedzaliman yang dia lakukan kepada saudaranya. Tapi kalau dia tidak punya kebaikan, maka kejelekan orang yang dizalimi itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang menzalimi. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Kalau kita perhatikan semua dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk memaafkan atau meminta maaf, itu semuanya dalam bentuk perintah mutlak, ya, dalam bentuk perintah mutlak, al-amru al-mutlak. Maka perintah mutlak ini, ya, artinya apa? Perintah mutlak itu perintah yang tidak dibatasi oleh waktu, oleh tempat, dan oleh tata cara tertentu. Nah, dalam hal ini kita bicara waktunya. Perintah meminta maaf dan memaafkan itu tidak dibatasi oleh waktu apapun, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Oleh karena itu, boleh bagi kita kaum muslimin untuk meminta maaf dan memaafkan kapanpun itu. Sifatnya mutlak. Maka ketika kita kaum muslimin mengamalkan meminta maaf dan memaafkan atau saling memaafkan di hari raya, itu sudah masuk daripada perintah mutlak ini. Karena di antara salah satu bagian dari perintah mutlak atau waktu yang mutlak tadi adalah di hari raya. Jadi secara tidak langsung amaliyah kaum muslimin sudah sesuai dengan perintah mutlak yang ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Nggak ada larangan. Sehingga sebenarnya bagi mereka yang melarang tradisi saling memaafkan di hari raya itu justru yang dimintai dalil. Mana dalil yang melarang jangan saling memaafkan di hari raya? Harusnya begitu. Karena kenapa? Karena kaum muslimin ketika melakukan tradisi ini, mereka sedang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW yang sifatnya mutlak, ya, waktunya. Lah, salah satu kemutlakan waktu itu berarti boleh dong kita kemudian meminta maaf atau saling memaafkan di hari raya, karena itu termasuk waktu, bagian waktu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalian yang melarang, datangkan dalil kepada kita, mana larangan kita kaum muslimin atau saling memaafkan di hari raya itu, mana dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kemudian mereka yang melarang untuk saling memaafkan di hari raya itu secara tidak sadar, secara tidak langsung mereka itu
justru melakukan pembatasan sesuatu yang tidak pernah dibatasi oleh Allah. Allah membolehkan kapanpun kita saling memaafkan, termasuk di hari raya kita boleh, karena itu sudah termasuk waktu yang tidak dilarang. Ya, lah ketika sebagian orang kemudian menyatakan tidak boleh, berarti dia membatasi, mempersempit makna yang luas. Yang luas itu mencakup waktu kapan saja termasuk hari raya. Kemudian datang sebagian orang ini membatasi hari raya tidak boleh. Berarti ada yang dipersempit oleh mereka, hari raya tidak boleh, di luar hari raya boleh. Berarti mereka menentukan, justru mereka itu menentukan bahwasanya saling memaafkan itu harus di luar hari raya. Kenapa? Kalau di hari raya itu tidak diperbolehkan. Ini mereka telah melakukan pembatasan sesuatu yang tidak pernah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah mentakyid, membatasi sesuatu yang mutlak, yang datang mutlak dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kemudian ketika kaum muslimin itu mereka melakukan saling memaafkan di hari raya, ya, itu sebenarnya mereka sedang memanfaatkan momen sakral itu, momen yang mulia itu, dimana di hari seperti ini biasanya seorang hatinya bersih, hatinya suka memaafkan, hatinya begitu gentle untuk meminta maaf. Mereka memanfaatkan momen ini, ya, memanfaatkan momen ini untuk saling memaafkan. Loh, salahnya di mana? Ya, salahnya di mana? Ya, bukan berarti mereka ini mengharuskan, ya. Nah, ini ada narasi yang lebih kacau lagi. Ada sebagian orang itu, loh, meminta maaf kok harus hari raya, nah, gitu kan? Loh, yang mengharuskan siapa? Kaum muslimin tidak pernah mengharuskan meminta maaf harus hari raya atau hanya di hari raya. Ini perlu kita garis bawahi dan kita kita berikan pemahaman, ya, bahwasanya umat Islam, kaum muslimin, para ulama muslimin tidak pernah membatasi bahwasanya meminta maaf atau saling memaafkan itu hanya di hari raya, tidak pernah itu, ya. Dan tidak harus di hari raya, tapi mereka hanya memanfaatkan momen di mana umat Islam, para ulama itu juga melakukan saling memaafkan di luar hari raya. Jadi jangan buruk sangka kemudian kaum muslimin yang saling memaafkan di hari raya itu kalau berbuat kesalahan di luar hari raya tidak minta maaf. Jangan begitu, itu su'udzon, ya, buruk sangka tanpa data, tanpa fakta, ya. Itu mereka memanfaatkan momen itu. Seandainya mereka itu berbuat salah di luar hari raya, itu kemudian tidak minta maaf misalkan, atau malu meminta maaf, kemudian mereka meminta maafnya di hari raya, itu setidaknya untuk ukuran orang awam itu ya sudah lebih bagus daripada tidak minta maaf sama sekali, ya, tidak minta maaf sama sekali, itu masih lebih bagus, harus disyukuri walaupun kurang ideal. Seperti gini, ada umat Islam yang kalau ke masjid, ya, selama setahun tidak pernah ke masjid, kemudian di bulan Ramadan mau ke masjid. Apakah jelek? Tidak. Walaupun itu belum ideal, tapi itu kita apresiasi. Sebagai orang awam kita apresiasi mereka itu sudah mau ke masjid, karena mereka sudah mau ke masjid di hari raya, di bulan Ramadan, itu jauh lebih baik daripada mereka tidak mau ke masjid sama sekali seumur hidupnya. Ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kaum muslimin itu mengkhususkan meminta maaf di hari raya, itu pun tidak salah, karena itu ada dalilnya. Jadi kita ini diperbolehkan mengkhususkan satu amal soleh tertentu di waktu tertentu atau di tempat tertentu dan istiqomah atau continue melakukannya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Umar menyatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjidah Quba kulla sabtin masyian wa raqiban, ya, wa kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluh. Dalam riwayat lain ditambahkan wa yusalli raq'ataini fi aw yusalli fi raq'atain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi
Nabi itu setiap hari Sabtu mendatangi Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di sana. Ya, datang dalam kondisi masyian, jalan kaki, awarakiban, naik kendaraan. Dan perbuatan Nabi ini dicontoh dan diamalkan oleh Abdullah bin Umar. Perhatikan ya, Nabi SAW itu setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba dan sholat di sana. Ya, sholat 2 rakaat di sana. Padahal ada masjid lain. Kenapa kok ke Masjid Quba? Ya, kenapa kok harus hari Sabtu? Kan ada hari lain juga. Ini mengkhususkan. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah dalam Fathul Bari jilid 3 halaman 69 beliau mengatakan wa fi hadzal hadits ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi taqsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali salihati wal mudawamati ala dzalika. Maka di dalam hadis ini kata beliau ada dalil bolehnya mengkhususkan. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan kata kita ya. Dalam hadis di atas ada dalil yang membolehkan untuk mengkhususkan sebagian hari dengan sebagian amal-amal salih dan continue di atas hal itu. Nah, berarti kan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar membolehkan. Jadi kalau misalkan kaum muslimin mengkhususkan hari raya sebagai momen untuk saling memaafkan, ya boleh. Jangankan kok cuma salaman atau saling memaafkan, sholat saja diperbolehkan di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini masya Allah luar biasa ya. Kalau kita mau meneliti dan kita mau menambah wawasan kita, insya Allah masalah ini sudah clear ya, sangat jelas sekali. Dalilnya ada. Mengkhususkan itu dalilnya ada, kemudian penjelasan ulama juga ada, jelas ulamanya kredibel. Al-Hafidz Ibnu Hajar, pengarang Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Ada yang mengatakan itu termasuk bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu maksudnya begini. Satu perkara yang punya dua sisi. Di satu sisi dia sebagai satu perkara yang ada dalilnya warid secara spesifik, tapi dalam pelaksanaannya sisi tertentu baik waktu, cara ataupun tempatnya itu tidak ada dalil secara spesifik. Ya, itu bid'ah idhofiyah. Contohnya gini, misalkan saling memaafkan itu memang secara dalil ada, asalnya ada. Dari Al-Quran dan hadis jelas itu ada perintah untuk saling memaafkan, untuk meminta maaf jelas ada. Tapi pelaksanaannya dikhususkan di waktu hari raya itu yang spesifik tidak ada. Ya, saling memaaflah kamu di hari raya itu tidak ada. Nah, ini namanya bid'ah idhofiyah. Perhatikan ya. Tapi begini, bid'ah idhofiyah itu sebenarnya istilah yang baru digunakan Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Adapun ulama-ulama terdahulu tidak ada yang menggunakan itu. Oke. Kita ikuti saja pembahasan ini. Bid'ah idhofiyah itu menurut mayoritas ulama dunia dari masa ke masa, dari ulama salaf dan ulama-ulama setelahnya, itu merupakan sesuatu yang sebenarnya masuk daripada jenis bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang baik, atau ya itu hanya bid'ah secara lughawiyah, secara bahasa saja, tapi hakikat syar'iyahnya tidak bid'ah gitu. Ya, perhatikan itu ya disebutkan seorang ulama namanya Syekh Abdul Fattah bin Quddus Al-Yafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Bid'ah Al-Mahmudah wa Bid'ah Al-Idhofiyah. Disebutkan seperti ini. Beliau menyatakan wa dhahaba jumhurul a'immati ila annaha minal bid'i al-mahmudati au kul minal bid'i al-lughawiyyati la syar'iyyah wa ala dhalika jumhur as-sahabati wa tabi'in wa salafi wal a'immati wa huwa ma'alaihi asyafi'iyah wal hanabilah wa kathirun minal hanafiyah wa ba'du al-malikiyah. Perhatikan bahwa mayoritas para ulama berpendapat sesungguhnya bid'ah idhofiyah itu termasuk bid'ah yang baik atau termasuk sekedar bid'ah dari sisi bahasa tapi bukan secara syar'i. Jadi hakikatnya intinya bukan bid'ah gitu loh.
Kalaupun dinamakan bid'ah idhofiyah itu cuma penamaan secara bahasa, tapi hakikatnya adalah bukan bid'ah secara hakiki, secara hakikatu syar'iyah bukan bid'ah. Dan ini merupakan pendapat mayoritas sahabat ya. Wa ala dzalika jumhurus sahabah. Pendapat mayoritas sahabat wa tabi'in dan para tabi'in dan para salaf dan para a'immah, dan ini merupakan pendapat yang dipegang oleh Syafi'iyah madzhab Imam Syafi'i wal Hanabilah madzhab Imam Ahmad bin Hanbal wa katsirum minal Hanafiyah, dan kebanyakan dari para ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tradisi saling memaafkan ini tradisi yang bagus, yang baik, yang ada dalilnya, ada pembolehannya dari para ulama, bahkan bukan hanya boleh, dianjurkan sekali, bahkan bisa jadi kita harus melakukan itu karena kesalahan kepada sesama muslim itu harus memang meminta penghalalan dari mereka. Dan momen hari raya itu momen yang sangat tepat sekali, momen yang sangat mudah orang memaafkan dan meminta maaf. Kalau tradisi seperti ini sudah berjalan, sudah berlaku di masyarakat kita, tidak seyogianya dan tidak hikmah ketika kemudian kita menyelisihi dan meninggalkan adat ini, karena akan berpotensi besar menimbulkan kekacauan, fitnah, dan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Segala sebab yang akan melahirkan permusuhan, perseteruan, kesalahpahaman di antara kaum muslimin itu harus dihilangkan. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Segala hal yang akan mengarah kepada sesuatu itu adalah memiliki hukum kepada tujuannya. Ketika saling salaman, saling memaafkan di hari raya itu, kalau ditinggalkan akan menimbulkan perkara-perkara yang tidak terpuji, ya, permusuhan dan seterusnya, maka itu akan menjadi haram juga. Sesuai dengan permusuhan di antara sesama muslim itu menjadi sesuatu yang haram. Usahakan kita mengikuti tradisi yang ada selama tradisi yang baik dan bukan sesuatu yang haram. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah karya Imam Ibnu Mufli Al-Hambali, beliau mengatakan la yanbaghi, ya disebutkan di situ ya, la yanbaghi al-khuruj min 'adatin nas illa fil haram, atau kama qala rahimahullahu taala. Tidak seyogianya seorang itu untuk keluar dari adat manusia, adat masyarakat di tempat dia tinggal, kecuali dalam perkara yang haram. Kalau haram disepakati keharamannya, maka silakan, jelas. Misalkan masalah berzina atau minum khamr, tradisi seperti itu, wah itu jelas ditinggalkan. Tapi ini saling memaafkan itu masalah yang jelas-jelas menurut mayoritas ulama diperbolehkan. Ya, ataupun seandainya itu khilafiyah ringan sekali, itu khilafiyah far'iyah yang kita harus banyak mengalah kepada hal-hal seperti itu ya, daripada kita mempertahankan pendapat kita. Coba bayangkan kalau tiba-tiba sebelumnya kita mau saling memaafkan, kemudian setelah hijrah katanya tidak mau memaafkan, tidak mau mengikuti tradisi itu, dikunjungi saudaranya, kerabatnya, orang tuanya, tiba-tiba masuk kamar, kemudian tidak mau ikut saling memaafkan, silaturahim. Itu menimbulkan permasalahan dan sangat berpotensi menimbulkan salah paham, dan nanti akan menimbulkan permusuhan, dan itu hukumnya haram. Permusuhan, salah paham di antara sesama muslim itu hukumnya apa? Haram. Maka Imam Syafi'i mengatakan ya bahwasanya tarkul adati ya dzambun mustahdatsun. Jadi meninggalkan adat yang baik, yang tidak haram itu merupakan dzambun mustahdatsun, merupakan dosa. Ya, hati-hati dari hal ini. Jadi kita usahakan untuk jangan sampai menyelisih adat, karena adat itu hukum asalnya boleh. Ya, al-aslu fil adati al-ibahah. Jangan sampai kita membuat hal-hal yang nanti akan menimbulkan fitnah atas dasar sangkaan ataupun atas dasar kejahilan atau kebodohan kita. Ya, demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.